Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau sains dan iman itu sebenarnya bukan dua hal yang berlawanan? Gimana kalau keduanya itu cuma dua bahasa yang berbeda, tapi sama-sama mencoba menjelaskan satu realitas yang sama? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba ngulik sebuah sudut pandang di mana hukum fisika dan perintah ilahi itu bertemu. Oke, supaya kita paham gimana dua dunia ini bisa nyambung, yuk kita mundur jauh ke awal mula. Tapi bukan dari kacamata sains dulu ya, melainkan dari sebuah kisah spiritual tentang penciptaan. Coba deh bayangin, di awal waktu, menurut sebuah narasi spiritual, ada 5 kekuatan kosmik yang super hebat. Mereka ini dipimpin oleh sosok entitas yang dikenal sebagai Nur Muhammad atau Cahaya Muhammad. Mereka ini bukan cuma pencipta biasa, tapi lebih kayak arsitek pertama dari segala sesuatu. Bekerja sama, pakai ilmu dan kekuatan mereka buat ngebangun fondasi dari realitas kita. Dan dari kolaborasi mereka inilah, dari gabungan ilmu dan kekuatan itu, lahirlah alam semesta yang kita kenal sekarang, lengkap dengan semua galaksi, bintang, dan planetnya. Tapi, di tengah kekuatan mereka yang kayaknya nggak terbatas itu, ada satu aturan. Satu aturan yang fundamental banget yang dikasih ke mereka. Jangan pernah mengubah esensi inti yang membentuk keberadaan kalian. Nah, aturan ini jadi petunjuk penting nih. Sebuah fondasi yang nunjukin kalau bahkan arsitek realitas pun terikat sama seperangkat hukum. Nah, sejak saat itu, kita sebagai manusia kan selalu mencoba buat ngertiin ciptaan yang super megah ini. Dan dalam usaha kita itu, pada dasarnya kita menceritakan dua versi cerita yang kelihatannya beda banget. Ilmu yang mencoba menjawab pertanyaan besar ini disebut kosmologi. Entah itu lewat kitab suci, pemikiran filosofis, atau pengamatan ilmiah, kita semua tuh pada dasarnya nanya hal yang sama. Dari mana sih semua ini berasal? Dan disinilah kita lihat ada dua pendekatan utama. Di satu sisi, ada cerita versi iman, dengan konsep penciptaan dari ketiadaan, sebuah perintah ilahi yang kita kenal sebagai kun fayakun atau jadilah, maka terjadilah. Di sisi lain, kita punya sains dengan teori dentuman besar, sebuah ledakan kosmik dari satu titik tunggal yang padatnya luar biasa. Yuk kita bedah sedikit versi sainsnya. Jadi sekitar 13,7 miliar tahun lalu, semuanya itu cuma satu titik super padat yang disebut singularitas. Lalu, duar. Dalam sepersekian detik, alam semesta meledak dan mengembang dengan kecepatan gila. Sambil mendingin, partikel-partikel dasar kayak proton dan neutron mulai terbentuk. Terus, butuh sekitar 380.000 tahun lagi, sampai elektron bisa gabung dan membentuk atom pertama. Dan selama miliaran tahun, gravitasi bekerja, narikin atom-atom ini jadi bintang, jadi galaksi, dan akhirnya ya menciptakan kondisi buat kehidupan di planet kayak bumi kita ini. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nyambungin dua cerita besar ini? Satu sisi bilang perintah ilahi, satu sisi lagi bilang ledakan fisika. Jadi, apa benar ini dua cerita yang saling bertolak belakang? Atau jangan-jangan kita ini cuma lagi ngelihat dua sisi dari koin yang sama? Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Ingat kan aturan yang dikasih ke para pencipta di awal tadi? Ide utamanya begini, hukum alam yang ditemuin sama sains, fisika, kimia, biologi, itu sebenarnya ya aturan-aturan yang ditetapkan di awal waktu itu. Kun fayakun itu bukan sihir acak, tapi lebih kayak momen aktivasi dari seperangkat aturan kosmik yang super kompleks dan elegan. Cara paling gampang buat ngebayanginnya itu pakai analogi programmer. Coba deh, anggap para pencipta itu, Nur Muhammad dan timnya sebagai programmer utamanya. Terus hukum alam, itu source code yang mereka tulis. Alam semesta kita ini adalah program atau aplikasi yang lagi jalan. Dan kita semua, ya kita ini penggulanya, yang hidup dan berinteraksi di dalam program itu setiap hari. Atau kalau mau analogi lain, anggap aja mereka itu game developer yang bikin aturan main dan kita semua ini pemainnya. Intinya sih sama, ada seperangkat aturan yang jadi dasar dari realitas kita. Kalau ini benar, kalau hukum alam itu ternyata adalah aturan ilahi, wah, ini bisa mengubah total cara kita memandang ilmu pengetahuan. Coba deh kita lihat satu ayat dari Al-Quran yang kayaknya nyambung banget sama ide ini. Ayat ini secara langsung menghubungkan fenomena alam, kapal di laut, hujan, angin, sebagai tanda-tanda, tapi khusus buat mereka yang menggunakan akal. Nah, ini kan keren banget. Ayat ini seolah-olah lagi nerjemahin dirinya jadi sains. Mempelajari kenapa kapal bisa ngapung, itu fisika. Mempelajari gimana hujan bisa menumbuhkan kehidupan, itu biologi. Mempelajari angin dan awan, itu meteorologi.
Jadi seruan untuk kaum yang berpikir itu kayak panggilan langsung buat para ilmuwan. Sains dalam konteks ini adalah tindakan menafsirkan tanda-tanda ilahi itu. Ini bahkan bisa mengubah cara kita memaknai ucapan Allahu Akbar. Mungkin makna praktisnya, makna dalam bentuk tindakan, itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi justru usaha kita buat belajar dan mengagumi kebesaran ciptaannya lewat penemuan-penemuan ilmiah. Tapi tentu aja ada syaratnya. Sama kayak ibadah lainnya, niat itu jadi kunci. Ketika sains dipelajari dengan niat yang tulus buat memahami dan buat bawa manfaat bagi sesama, maka proses belajar itu sendiri bisa jadi sebuah bentuk ibadah. Jadi, lain kali Anda baca tentang penemuan ilmiah baru atau pas akhirnya ngerti sebuah konsep fisika yang rumit, coba deh berhenti sejenak. Mungkin Anda itu bukan cuma lagi belajar fakta. Mungkin Anda baru aja selesai membaca sebuah ayat tersirat, sebaris kode dari program alam semesta. Dan mungkin itulah salah satu cara paling tulus buat memahami apa artinya saat kita bilang Tuhan itu Maha Besar.